Salam sejahtera dan salam sehat buat saudara-saudara semua yang terhormat, Bapak Menteri Agama dan Bapak Dr. Fuad Wiono, mewakili Inspektorat Kemendikbud Ristek. Sebagai pemerhati dan peneliti, saya hendak menyampaikan keprihatinan mendalam terkait masalah minimnya jumlah guru pendidikan agama Kristen atau PAK dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri yang telah berlangsung sangat lama, setidaknya 40 tahun lamanya. Pengabaian dan pembiaran kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas karakter dan nilai-nilai moral peserta didik, serta kesempatan mereka untuk berkontribusi lebih di masa depan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang plural. Penyelesaian masalah ini memerlukan goodwill, tanggung jawab, dan komitmen bersama, khususnya para pemangku kepentingan pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Saya melakukan penelitian dan dua penelitian utama merupakan suatu concern bagaimana bisa menjawab permasalahan kurangnya atau absennya guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Penelitian tahap pertama berangkat dari temuan penelitian tesis saya Agustus 2019 yang lalu yang berjudul Analisis Moralitas Siswa Kristen di SMP Negeri 29 dan 9 Kota Bekasi serta implikasinya dalam pembelajaran PAK dan budi pekerti. Saya menyampaikan temuan dan simpulan berikut. Pertama, bahwa tingkat kemampuan penalaran moral atau moral reasoning dan perkembangan moral atau moral development yang diadop dari teori Lawrence Kohlberg memiliki hubungan dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang diajarkan oleh guru yang kompeten berdasarkan ketentuan kurikulum 2013. Bahwa skor yang lebih tinggi pada kemampuan penalaran moral ditemukan pada siswa informan yang di sekolahnya ada guru PAK dan budi pekerti. Selain itu, level penalaran moral tertinggi, yaitu post-conventional level, ditemukan pada siswa informan yang di sekolahnya juga ada guru PAK dan budi pekerti. Jadi di sini di screen, di sini ada 3 tingkat penalaran dan perkembangan moral, yaitu bagaimana seseorang bisa mengkritisi dengan cara-cara berpikir dan bernalar terhadap isu-isu moral atau etika. Itulah yang dimaksud dengan penalaran moral. Next slide. Ya, di sini adalah bagaimana kapasitas kognisi yang baik itu potensi untuk membangun kemampuan untuk menalar, termasuk juga menalar isu-isu moral etika, dan akhirnya penalaran moral yang baik, di mana itu sangat difasilitasi oleh pendekatan kurikulum 2013 yang menekankan pada berpikir kritis, pendekatan saintifik, itu mendorong peserta didik untuk memiliki good moral development. Semangat pendidikan kurikulum 2013 syarat mengajarkan dan menanamkan nilai moral dan karakter peserta didik dengan konsep pembelajaran holistik melalui pendekatan saintifik. Pelaksanaannya terintegrasi di dalam semua mata pelajaran di sekolah, termasuk pelajaran PAK dan budi pekerti. Oleh karena itu, pembelajaran PAK dan budi pekerti di sekolah yang sesuai dengan regulasi merupakan sebuah kewajiban, bukan pilihan. Bahwa dalam upaya menanamkan dan menumbuh kembangkan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik, iklim sekolah yang sehat mutlak diperlukan untuk pencapaian optimal dari tujuan sasaran pendidikan pembelajaran. Iklim sekolah sehat ditandai antara lain adanya aturan tata tertib yang jelas, yang adil, tidak memihak, dan dijalankan dengan konsekuen dan konsisten. Keteladanan dan integritas diri kepala sekolah dan guru menjadi acuan model perilaku bagi peserta didik. Yang keempat, kondisi ketersediaan dan keberadaan guru
dan budi pekerti di sekolah negeri sungguh masih memprihatinkan. Sebagian sekolah negeri tidak memiliki sama sekali guru pak budi pekerti. Beberapa sekolah memiliki guru pak sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah lain, pelajaran pak dan budi pekerti diajar guru bidang studi lain, rangkap-rangkap. Sesungguhnya, menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 24, hal kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013, pak dan budi pekerti adalah mata pelajaran intrakurikuler yang melekat dalam kurikulum 2013. Berikutnya, ada sekolah yang tidak ada guru pak, namun guru atau sekolah memberikan siswa tes dan ujian akhir mata pelajaran tersebut. Pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan pengawas pak dari Bimas Kristen Kemenak Wilayah diharapkan lebih proaktif dan persisten berkontribusi menyelesaikan masalah ini. Saudara-saudara, dari hasil penelitian tesis tersebut, peneliti menggunakan untuk menyurati surat Dumas Pengaduan Masyarakat ke 13 instansi lembaga pemerintah di bawah ini. Ada 13 ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Inspektur Pemkot Bekasi, Ketua DPRD Bekasi, Gubernur Jawa Barat, Inspektur Pemprov Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Mendikbud RI, Irjen Kemendikbud RI, Menak RI, Irjen Kemenak RI, Dirjen Bimas Kristen Kemenak RI, dan Ketua Ombudsman RI. Siapa yang memberi tanggapan dan balasan? Ada 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan nomor 13, Ketua Ombudsman RI. Di dalam surat pengaduan masyarakat tersebut, saya lampirkan dasar hukum pelaksanaan pak dan budi pekerti sebagaimana sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya secara cepat. Nomor 1, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tadi sudah disebutkan. Lalu yang ketiga, yang akan lebih detail saya bacakan, Permenak RI nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Ada 4 ayat, saya akan bacakan. Di ayat yang ketiga, dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah, paling sedikit 15 orang pada satu sekolah, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. Yang keempat, dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerja sama dengan sekolah lain atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya. Yang keempat, yang tadi sudah saya bacakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti merupakan bagian integral yang setara dengan mata pelajaran lainnya. Saudara-saudara, berikutnya laporan pengaduan dari peneliti yang surat-surat di atas itu diverifikasi oleh pihak Ombudsman RI yang selanjutnya menugaskan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menindaklanjuti penyelesaian laporan tersebut. Puji Tuhan, surat tertanggal 9 September 2020 dari Ombudsman peneliti terima. Isi surat merekomendasikan kepada pihak terlapor, Dinas Pendidikan, untuk menyediakan guru-guru pak dan budi pekerti di semua SMP negeri di kota tersebut. Peneliti akan terus mengkawal realisasi dari rekomendasi Ombudsman tersebut. Setelah penelitian tersebut, peneliti melanjutkan tahap keduanya dengan skala Jabodetabek. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan data lapangan hal jumlah guru pak dan budi pekerti dan peserta didik Kristen Katolik yang ada di sekolah negeri di Jabodetabek. Permintaan data atau informasi publik di atas ditujukan kepada 7 kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi, DKI Jakarta, kota, dan kabupaten dengan surat resmi dan menembuskan surat tersebut ke instansi lembaga pemerintah dan organisasi umat. Ada 34 surat keluar dibuat dalam proses permintaan data ini. Bisa dilihat yang berwarna kuning itu adalah 7
tujuan surat, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI, Kadisdik Kabupaten Bogor, Kadisdik Kota Depok, Kadisdik Kota Tangerang, Kadisdik Kota Tangerang Selatan, Kadisdik Kota Bekasi, dan Kadisdik Kabupaten Bekasi. Tembusan surat diberikan kepada 9 lembaga, Itjen Kemendikbud RI, Ditjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud, Itjen Kemenak RI, Ditjen Bimas Kristen Kemenak RI, Komisi Ombudsman RI, Komisi Informasi Pusat RI, Komnas HAM RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Permintaan data ini tidak berlangsung semulus atau secepat yang diharapkan. Ada beberapa dinas pendidikan yang lambat untuk menyerahkan permintaan informasi publik ini. Oleh karena itu, peneliti pernah mengirimkan surat permohonan mediasi sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat RI. Berikutnya, setelah hal itu dilakukan, masih juga ada dinas pendidikan atau PPID utama di 2 pemerintah kota yang lambat sekali untuk menyerahkan data yang diminta. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan pemberitahuan keberatan kepada kedua PPID utama kota tersebut dengan tembusan surat yang dapat dilihat. Setelah dilakukan surat pemberitahuan keberatan tersebut, maka ada 1 dinas pendidikan yang menyerahkan, tapi ada 1 yang masih belum menyerahkan informasi publik yang peneliti minta. Sehingga peneliti merasa perlu untuk melaporkan, membuat permohonan mediasi atas sengketa informasi kepada 1 dinas pendidikan tersebut, dan sudah hampir sidang. Namun sebelum sidang dilakukan, ternyata dinas pendidikan tersebut memberikan data yang diminta. Oke, saudara-saudara yang terhormat, bisa dilihat analisis data dan kesimpulan satu persatu. Pertama, Provinsi DKI Jakarta. Kita lihat jumlah sekolah SDN 1449, SMP-nya, jumlah minimal guru PAK di sini dihitung berdasarkan aturan Permenak nomor 16 tadi, bahwa apabila dalam satu sekolah ada siswa yang satu agama, dalam hal ini Kristen, dan saya menggabungkan dengan Katolik ya, ada 15 peserta didik, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan. Sehingga saya meneliti satu persatu setiap jumlah peserta didik di setiap satuan pendidikan, lalu dapatlah angka jumlah minimal guru PAK. Lalu di sebelahnya ada kolom jumlah guru PAK saat ini. Lalu di sebelahnya ada jumlah guru kurang dan dalam persentase. Kita melihat kesimpulan untuk Provinsi DKI Jakarta pada satuan pendidikan SDN, itu kekurangan jumlah guru 27 orang, dan itu 7,6%. Untuk SMPN, itu jumlah guru kurang 122, dan itu dalam persentasenya 47,8%. SMA di Provinsi DKI Jakarta, kekurangan guru 32, itu 29,1%, dan untuk SMKN itu 29 guru, dan itu sama dengan 52,7%. Next, Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Bogor, dengan jumlah sekolah SD 564, dan kita lihat kebutuhan minimal guru PAK 114, dan fakta guru PAK saat ini adalah 12, maka jumlah guru kurang adalah 102 atau 89,5%. Dan untuk level SMP, jumlah guru kurang 30 orang, dan itu 85,7%. Ditemukan bahwa dari latar belakang pendidikan guru PAK
banyak yang mengajar bukan dari background PAK. Yang ketiga, Kota Depok. Untuk Kota Depok, di sini untuk level SDN itu jumlah guru kurangnya 42, persentase 47%, dan untuk SMPN itu jumlah guru kurang 4, ya, itu 16%. Namun ada catatan, walaupun menurut data itu yang dibutuhkan itu hanya 4, tetapi secara data juga ada 7 SMPN yang tidak ada guru PAK. Jadi ini masih akan perlu verifikasi dan pengecekan mengapa begini. Nah, di setiap dinas pendidikan itu dibuat kesimpulan di bawahnya untuk SDN dan SMP total guru PAK yang kurang. Yang keempat, Kota Tangerang. Kota Tangerang kalau secara SDN terdapat 94,2% kekurangan guru level SDN dan 81,3% kekurangan guru level SMPN. Maka kalau di rata-rata SD dan SMP itu adalah 91,2%. Next, Kota Tangerang Selatan. Kekurangan guru level SD adalah 44 orang, 97,8%, dan untuk level SMP adalah 18, yaitu 94,7%. Dan secara gabungan mereka kurang 96,9%. Disinyalir ada guru-guru yang dinamakan panggilan sehingga mereka tidak terdata di Dapodik. Yang keenam, Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah salah satu dinas pendidikan yang saya laporkan kepada Ombudsman. Namun itu hanya level SMPN, karena Ombudsman hanya menerima laporan berdasarkan bukti-bukti yang detail. Dan kebetulan tesis saya adalah pada level SMPN ya. Nah, untuk Kota Bekasi, kita lihat SDN di sini jumlah guru kurang 121 orang dan itu 89,6%. Dan untuk SMPN 37 orang dan itu 75,5%. Namun catatannya setelah rekomendasi Ombudsman, update yang saya dapat saat ini adalah mereka sudah siap menyiapkan guru-guru untuk SMPN Kota Bekasi siap mengajar tahun ajaran baru. Nomor 7 dan yang terakhir adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ini ada banyak ya jumlah SDN 708 sekolah ya, dan jumlah guru PAK saat ini tidak ada. Padahal kebutuhan minimalnya adalah 116 orang. Maka kekurangannya 100%. SMPN-nya juga kekurangannya 100%. Ya, berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa terdapat kekurangan guru PAK dan budi pekerti di sekolah negeri di Jabodetabek. Kalau dirata-ratakan lebih kurang 75,7% pada jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK. Ketidaktersediaan tertinggi guru PAK berada pada level SD 75,1%, kemudian ke level SMP 71,6%, dan berikutnya SMA atau SMK 40,9%. Yang ketiga, kekurangan guru terindikasi semakin nyata terdapat di tingkat pemerintahan kabupaten dibandingkan kota dan provinsi. Dan yang keempat, ditemukan guru-guru PAK yang diajar oleh guru yang latar disiplin ilmunya bukan PAK. Hasil penelitian ini telah peneliti kirimkan minggu lalu melalui surat resmi kepada seluruh kepala dinas tersebut dan ditembuskan kepada 9 lembaga pemerintahan dan organisasi Kristen. Berikutnya, apa implikasi ketidaktersediaan guru PAK dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri? Saya kira saudara-saudara yang hadir di sini punya begitu banyak pengalaman nyata di lapangan. Namun di sini beberapa saya akan sampaikan bahwa implikasi ketidaksediaan guru PAK dan budi pekerti adalah timbulnya masalah pada siswa yang berdampak pada aspek mental, psikologis, moralitas, relasi sosial, dan iklim sekolah secara keseluruhan. Siswa kehilangan kesempatan dididik guru PAK
akan nilai-nilai moral, spiritualisme, iman, dan karakter berdasarkan agama siswa. Siswa harus meminta nilai agama untuk raport dari gereja atau sekolah lain. Siswa mengerjakan ulangan tes tanpa adanya pengajaran. Atau siswa diharuskan berada di kelas mendengarkan pelajaran agama yang berbeda dengan yang dianutnya. Quo vadis, pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Masalah ketidaktersediaan guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri sudah berlangsung setidaknya 40 tahunan lebih. Sejak saya masih anak-anak sampai saya punya anak-anak, sampai anak-anak saya remaja. Permasalahannya masih saja ada. Sebelum UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disahkan, umat Kristiani yang suaranya diwakilkan oleh PGI pernah mengusulkan dihapusnya pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kini sudah 18 tahun undang-undang tersebut berjalan. Implementasi pasal terkait pendidikan agama di sekolah negeri bagi kami umat Kristiani dan agama tertentu lainnya sangat menyedihkan dan melukai hati. Mengalami dan menyaksikan ketidakadilan dan pembiaran selama ini. Reaksi atas berita di media sosial tentang ketiadaan formasi rekrutmen ASN dan P3 untuk guru PAK di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan betapa perlunya pemerintah dalam kementerian-kementerian terkait memprioritaskan penyelesaian masalah penyediaan guru PAK ini. Kembali ke penelitian di atas tentang pendidikan moralitas siswa di sekolah. Berdasarkan kajian yang ada, pendidikan moralitas dan karakter seharusnya menjadi input atau muatan pertama dan utama bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar, bukan muatan kognitif atau akademik. Selain itu, usia remaja atau SMP merupakan periode kritis bagi siswa dalam pembentukan konsep diri yang sehat. Sayangnya, dari paparan hasil penelitian di atas, ketidakadaan tertinggi guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri justru terdapat di tingkat SD dan SMP. Di sisi lain, peran gereja dan organisasi pelayanan Kristen di luar gereja telah memberi perhatian dan kontribusi tidak sedikit untuk membantu pengadaan guru pak, melakukan pembinaan-pembinaan, dan memberi subsidi gaji guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri. Namun, sebagian sekolah menolak penawaran bantuan ini dan menyerahkan keputusan final di Dinas Pendidikan wilayahnya. Padahal berdasarkan Permenak RI nomor 16 tahun 2010 pasal 4 ayat 4, tupoksi pihak sekolah lah untuk menginisiasi kerjasama dengan lembaga keagamaan di wilayahnya dalam rangka memenuhi pengadaan pendidikan agama di sekolahnya. Kualitas dan kompetensi guru pak dan budi pekerti dalam konteks kurikulum pendidikan 2013 seyogyanya memberi dampak bermakna bagi terbentuknya peserta didik yang tangguh dan kritis menghadapi persoalan dan tantangan di depan yang kian sulit. Kualitas guru-guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri masih memerlukan perhatian yang besar dalam meningkatkan wawasan teologi Kristen kontekstual, integritas diri pendidik, dan kelayakan upah kerja. Terkait upah kerja, guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri yang dibayarkan oleh sekolah dan Pemkot atau Pemkap sangat memprihatinkan. Harapan dan seruan untuk pengadaan guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri. Pengadaan dan pemenuhan guru pak dan budi pekerti di sekolah-sekolah negeri merupakan keharusan, bukan pilihan, sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Pengabaian terhadap ini merupakan perbuatan melawan hukum, dan pembiaran kondisi ini menimbulkan luka di hati umat tertentu yang hidup bersama sebagai anak-anak bangsa di bawah dasar sila-sila Pancasila. Pendidikan agama, karakter, dan moral yang dilaksanakan di sekolah ibarat asupan nutrisi vital bagi siswa di sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Menyelamatkan mereka sekarang berarti menyelamatkan beberapa generasi penerus bangsa di depan. Sebagai pemerhati pendidikan yang rindu memajukan pendidikan Indonesia yang berkeadilan, khususnya di sekolah-sekolah negeri, maka marilah kita melanjutkan perjuangan ini lebih sungguh, serius, lebih berintegritas, adil, dan bersinergis dalam mewujudkan pengadaan guru pak dan budi pekerti yang berkualitas tinggi, khususnya di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Terima kasih.
atas perhatian kita semua. Saya kembalikan ke moderator.